Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, di Ruby seputar lambung. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya bermanfaat. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas apakah keluhan seputar lambung itu, teman-teman ya, dicirikan dengan sakit yang ada di lambung. Apakah ketika tubuh kita mengalami keluhan ya, apakah yang bermasalah adalah seputar lambungnya gitu. Nah, kita bahas di video kali ini yaitu keluhan GERD, teman-teman ya. Seperti yang saya alami, alhamdulillah. Saya adalah seorang pejuang GERD ya. Saya bukan ahli medis, saya bukan dokter ya. Saya adalah pejuang GERD ya, yang disertai dengan anxiety, teman-teman ya. Yang sudah pulih di waktu 9 tahun atau 1 tahun, 9 bulan atau 1 tahunan lah ya, teman-teman ya. Pulih dengan mencari sendiri seperti apa hal-hal yang harus kita laksanakan. Nah, teman-teman, lambung posisinya kan di perut. Nah, ketika ada keluhan seputar lambungnya yang bermasalah atau asam lambungnya yang bermasalah, apakah keluhannya juga ada di situ? Jawabannya tidak. Ini yang saya alami ketika saya mengalami GERD. Nah, GERD itu teman-teman ya, yang dirasakan sensasinya itu atau keluhannya itu bukan di area lambungnya. Padahal yang bermasalah adalah asam lambungnya, di mana asam lambung adalah tempatnya di lambung. Jadi bisa kita katakan asam lambung adalah satu bagian dari lambung. Karena dia tidak keluar dari situ. Nah, ketika kita mengalami GERD, teman-teman ya, GERD itu kan ejaan bahasa Inggris ya, GERD. Artinya kan asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, kita pahami teman-teman ya, kenapa kok asam lambung ini bisa sampai naik sih teman-teman ya? Kok bisa sampai naik teman-teman? Nah, ternyata ada beberapa penyebab, dan penyebabnya itu tidak keluar dari pola kita. Jadi itu tidak keluar dari kesalahan kita sendiri, atau perilaku yang kurang tepat, teman-teman ya. Jadi keluhan pencernaan, teman-teman ya, itu erat hubungannya dengan apa ini? Yang kita makan setiap hari, teman-teman. Apa yang dimakan, jam makannya seperti apa, teman-teman ya. Saya dulu itu teman-teman ya, terus terang saya tuh suka makan. Sehingga saya pernah mencapai BB ya di 105 seperti ini. Nah, setelah saya berusaha untuk berkonsisten ya, menjaga pola makan, olahraga ya, BB saya bisa turun di 92 kilo. Namun itu jeda ya. Tahun 2020 ya, berat badan 105, turun ke 92 itu di 2024. Jadi 4 tahunan lah. Kalau di rata-rata berarti turun kurang lebih di 15 kilo itu di 4 tahun. Sehingga setahun itu ya kurang lebih berapa teman-teman? Nggak sampai 5 kilo, nggak sampai 5 kiloan lah ya. Nah, di BP 92 kiloan inilah saya mengalami GERD teman-teman ya, yang saya rasakan itu secara tiba-tiba. Jadi bisa diistilahkan serangan panik yang saya alami ini sama ya. Ada teman-teman kita yang mengalami juga serangan panik itu saat apa? Mengira itu biasanya terkena serangan jantung. Saya juga sama, mengira saya mengalami keluhan serangan jantung karena sangat engap sekali. Jadi sesaknya itu berat sekali. Nah, pada saat itu teman-teman ya, saya hanya berusaha mengatasi sendiri ya. Saya berusaha kontrol juga ya ke beberapa dokter juga. Namun memang saya anggap itu penyakit jantung, saya kontrolnya ke poli jantung. Setelah dicek di poli jantung tidak ada keluhan dan dirujuk ke poli penyakit dalam ya. Mohon maaf ya, saya tidak kembali lagi. Saya berusaha untuk mencari sendiri apa yang saya alami. Oke, setelah saya pulih, akhirnya saya bisa membuat channel ini. Saya berusaha untuk memaparkan apa yang pernah saya laksanakan, apa yang pernah saya rasakan, dan berusaha membalas komen, menjelaskan ya. Kalau live saya ada di TikTok ya. Kalau di YouTube masih jarang ya saya live ya. Saya live-nya di TikTok teman-teman ya. Kalau mau lihat live saya di TikTok silakan, karena di TikTok saya affiliate ya. Sambil mengafiliatkan beberapa produk-produk kesehatan seputar lambung dan alat-alat kesehatan. Oke. Nah, teman-teman, saat kita mengalami GERD ya, di lambung itu tidak apa-apa. Jadi saya selalu mengatakan kalau ada keluhan ini, saya selalu tanyakan ada luka lambung nggak? Karena ketika ada luka lambung, teman-teman, luka lambung itu harus disembuhkan dulu. Luka lambung sembuh, baru kita bisa pemulihan dari asam lambungnya dengan optimal. Kalau luka lambung masih ada, kita tidak bisa optimal dalam pemulihan dari asam lambungnya.
Karena yang menyebabkan luka lambung ini kadang terasa perih, itu memang terkena asam lambung. Tapi bukan asam lambung itu yang menyebabkan luka, bukan itu, ya. Jadi jangan salah persepsi bahwa luka lambung disebabkan oleh asam lambung itu sendiri, tidak. Malah asam lambung itu ya dibutuhkan oleh lapisan mukosa ini agar tetap apa ya, tetap mungkin tetap licin lah atau tetap terjaga lah gitu ya. Nah, pola makan kita ini yang ngawur biasanya. Terlalu sering makan makanan yang pedas, terlalu sering makan makanan yang tidak alami, ya. Belum kita makan nasi, kita udah makan yang sifatnya ini mengandung bahan-bahan kimia, semisal bakso dengan caosnya, banyak lemaknya bakso tadi ya. Kemudian ultra processed food, bakso juga ultra processed food. Kemudian mengandung ini tepung terigu berlebihan juga seperti misal mie gitu ya, kerupuk dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan lambung kita, teman-teman, itu lapisannya luka, apa rusak gitu ya. Nah, ketika tidak ada luka lambung, terjadi keluhan seputar lambung, tapi keluhannya mungkin hanya sesak di sini, di perut atas, di dada sesak. Semisal juga nyeri di leher, semisal juga keliangan, alhamdulillah. Semisal juga anxiety, kecemasan berlebih. Nah, seputar lambung juga erat hubungannya dengan usus halus. Oleh karena itu, di channel ini teman-teman ya, di Ruby seputar lambung, selain saya membahas tentang lambung, saya juga membahas tentang kesehatan usus halus. Karena sebenarnya ya, seluruh organ kita, organ pencernaan ya, ini berhubungan teman-teman, berhubungan. Semua organ ini berhubungan. Jadi kalau kita perbaiki pencernaannya, dalam suatu penelitian dikatakan ketika pencernaan sehat ya, 80% kesehatan itu sebabnya dari situ gitu. Jadi kita sehatkan pencernaan, pemulihan tubuh kita ya, tenaga kita, nafas kita, jantung kita itu menjadi sehat semua teman-teman. Nah, betapa pentingnya pencernaan itu. Nah, ini yang mendasari ya saya berusaha untuk membuat channel ini karena begitu pentingnya pencernaan. Karena memegang peranan penting di dalam kehidupan tubuh kita, teman-teman ya. Karena tubuh kita apa? Perlu minum, perlu makan untuk apa? Untuk hidup. Untuk menghidupi tubuh kita ini perlu itu, ya. Jadi mulai awal mula tubuh kita diciptakan di dalam perut ibu kita ya. Setelah sel telur dan sel sperma bertemu teman-teman ya. Di situ kan terjadi kehidupan, teman. Terjadi kehidupan, awal mulanya mulai terbentuk teman-teman ya. Mulai terbentuk yang membuat dia ketemu juga itu kan dari sifat-sifat ini teman-teman, sifat-sifat alami. Jadi sel telur kalau diteliti ya, dia akan mengandung beberapa vitamin mineral, ada protein, ada apa. Oleh karena itu, kalau kita ingin sperma kita itu sehat, kan kita harus makan yang bergizi. Oleh karena itu saat ada kita semisal kontrol ya, promil gitu ya, program kehamilan, bukan hanya si ibunya ini yang menjaga pola makan, tapi si bapaknya ini sebagai apa? Ini sebagai yang punya sel spermanya dan sel telurnya. Jadi harus sehat semua makanannya dari segi makanan, pikiran, gitu. Jadi berhubungan teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman ya, sifat-sifat dari tubuh kita ini sebenarnya kita itu membutuhkan vitamin dan mineral. Kalau teman-teman ingin mengetahui beberapa nutrisi yang saya pakai itu banyak, ya. Di antaranya propolis, teman-teman. Kemudian saya sekarang juga saya tambah dengan habatus sauda. Kemudian jangan lupa probiotik harus masuk, cuka apel, proemban probiotik cair, tape singkong probiotik alami, madu. Ini mengandung vitamin mineral dan dia mengandung enzim pencernaan. Bagus dikonsumsi. Teh binahong, teman-teman. Madu kunyit, fresh mart. Kemudian buahnya kurma dan lain-lain. Nah, nutrisi itu dibutuhkan oleh tubuh kita, teman-teman. Selain kita perlu makan juga ya, makronutrisi ya, yang dari apa nasi, telur, sayur dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman, terkadang mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa saya dulu sehat kok tiba-tiba saya mengalami keluhan seputar pencernaan. Nah, itu silakan dievaluasi. Barangkali teman-teman kurang nutrisi, nutrisi apa? Nutrisi pencernaannya. Kurang vitaminnya,
kurang probiotiknya, coba dievaluasi sendiri ya. Karena yang mengerti kondisinya adalah teman-teman, bukan saya ya. Jadi kita belajar bersama itu biar teman-teman bisa memahami sendiri, menerapkan, sesudah sembuh, sebarkan. Sebarkan kemana? Ke keluarga kita dulu, ke teman-teman kita, tetangga kita gitu ya. Yang mau diberitahu dan yang mau kasih tahu gitu ya. Tapi kalau mereka tidak mau diberitahu, ya udah diam aja. Dalam artian, kalau mereka memang bertanya, ya udah diberitahu. Kalau kita ingin menyebarkan, kita pakai medsos aja. Kita punya kanal sendiri, teman-teman semisal udah sembuh, bikin channel, bikin buku, bikin apa silakan gitu. Ini bebas karena ini media ekspresi kita terhadap apa penelitian kita. Oke teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.